Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Oke, Pak Wisnu harap semuanya sehat, tidak kekurangan satu apapun dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi IPS yang ada di tema 1 ini. Ya, kita masuk di subtema ketiga. Tapi sebelum itu, marilah kita mengingat dulu apa yang sudah kita pelajari di subtema 2 kemarin. Nah, di subtema 2 kemarin kita sudah mempelajari tentang keragaman agama dan budaya yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kemarin tentang hari raya. Nah, kira-kira hari raya itu kebiasaan-kebiasaannya apa? Nah, kalau yang Islam, nah seperti yang kebanyakan ada di kelas 4C, bukan kebanyakan, tapi hampir semuanya semua yang ada di kelas 4C ini beragama Islam. Jadi kemarin baru saja merayakan yang namanya hari raya Idul Adha. Nah, biasanya kalau Idul Adha itu ada kebiasaan apa sih? Ada kebiasaan ini memotong hewan kurban seperti itu. Nah, kira-kira ada ada hari-hari yang lain yang juga merupakan hari besar agama Islam. Ya, Idul Fitri biasanya punya kebiasaan apa di situ? Berkunjung ke rumah saudara atau kerabat. Nah, saling meminta maaf, makan-makan bersama seperti itu. Dan itu untuk yang Islam. Kalau coba ada yang tahu nggak kalau yang Kristen kira-kira hari besar keagamaannya apa? Iya, hari raya Natal. Biasanya kalau orang Kristen juga punya kebiasaan yang sama seperti itu. Nah, kalau umat Hindu, ada yang tahu nggak salah satu hari besar keagamaannya apa? Ya, ada Nyepi. Kalau ada yang pernah dengar. Kalau Nyepi itu setahu Pak Wisnu, nah, dulu ada teman Pak Wisnu yang juga beragama Hindu, itu dia dia menyepikan diri. Nah, jadi tidak main HP, tidak makan, tidak minum, listrik dimatikan. Nah, jadi benar-benar sepi. Nah, seperti itu. Oke, itu yang kita pelajari di subtema 2 kemarin, yaitu tentang keberagaman adat istiadat, keagamaan, kegiatan hari besar agama di kehidupan kita di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di subtema 3. Wah, halaman 133 bisa kalian buka. Oke, akan Pak Wisnu bacakan. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Nah, bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Nah, itu salah satu makanan khas dari mana ini? Dari Betawi, yaitu yaitu nasi uduk. Wah, enak sekali kalau dibayangkan ya. Nah, kalau makanan khas di daerah kita, itu ada apa saja? Ada yang tahu? Oke, sambil dipikirkan, coba kita baca dulu yang ada di buku halaman 133 ini. Buku tema halaman 133. Yang pertama ada sego jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, ini sego jamblang. Ini Pak Wisnu belum pernah nyoba ini. Terus ada nasi pecel, adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nah, ini tidak hanya di Madiun, di daerah asalnya Pak Wisnu, di Nganjuk, di Kediri, di Blitar. Nah, itu juga suka yang namanya nasi pecel, dan tiap-tiap daerah punya nasi pecelnya masing-masing. Nah, punya khasnya masing-masing. Ada nasi pecel Kediri, kalau di Nganjuk itu nasi pecel tumpang. Nah, terus ada nasi pecel Madiun, ada sendiri. Nah,
Terus kemudian ada lontong sayur. Sangat mudah kamu temui di Jawa Barat dan Jakarta sebagai menu sarapan favorit. Kemudian ada nasi krawu, adalah makanan khas Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Terus yang terakhir ada gudeg. Gudeg ini merupakan makanan khas Yogyakarta. Nah, itu beberapa makanan khas yang bisa kita baca di sini. Nah, tapi selain ini juga masih banyak sekali makanan khas yang dapat kita cari tahu. Nah, setelah ini coba kalian cari tahu makanan khas yang ada di daerah kita ini. Oke, mulai dari Jawa Timur dulu aja. Nah, karena kita sekarang ada di Surabaya, nah, Pak Wisnu pengen kalian mencari tahu makanan khas yang ada dari Surabaya itu apa, dan daerah-daerah lain di Jawa Timur, seperti kalau misalkan dari Malang, nah itu ada makanan khas apa misalkan, atau dari Lamongan, nah kira-kira ada makanan khas apa di sana. Oke, nanti setelah ini kalian cari tahu makanan-makanan khas yang berasal dari daerah sekitar kita, dari Provinsi Jawa Timur dulu saja kita mulainya. Nggak usah susah-susah, kita cari tahu yang dekat-dekat, nanti baru kapan-kapan kita cari tahu di daerah-daerah lain. Oke, cukup sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan pada kegiatan hari ini. Jadi tugas kalian adalah mencari tahu makanan khas yang ada di wilayah Jawa Timur di setiap daerahnya. Cukup sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa berolahraga, jangan lupa makan makanan yang bergizi, tetap happy. Jangan larut terhadap kesedihan, nanti bisa menurunkan imun tubuh. Nah, Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah.